Nah, kali ini saya akan membagikan bagaimana cara mencetak donat yang cepat. Oke, simak terus ya. Nah, langsung saja kita siapkan adonan yang sudah siap untuk kita cetak. Oke, kita baluri alas kerja kita dengan tepung agar adonannya tidak melengket. Lalu adonan kita pindahkan ke meja kerja kita sambil kita tekan-tekan untuk mengeluarkan sisa udara yang terperangkap di dalam adonan. Oke, lalu kita roll tipis adonannya seperti ini ya. Jadi kita roll tipis seperti ini agar timbangan donatnya itu nanti juga bisa sama rata ya. Jadi kalau pada saat kita roll seperti ini itu adonannya tidak rata, itu otomatis timbangan donat kita nantinya tidak akan sama rata juga ya. Adonan yang tipis akan lebih ringan dan yang tebal itu akan lebih berat. Nah, kemarin banyak yang bertanya ini itu pada saat ditekan-tekan itu tujuannya apa ya. Nah, di sini tujuannya supaya donat kita itu tidak lonjong dan kita mencari ketebalan yang kita inginkan juga. Mau beratnya berapa, nah itu kita tebalkan kalau dirasa kurang. Oke, lanjut saya cetak saja seperti ini ya, agar prosesnya itu bisa lebih cepat ya. Karena kebetulan stok saya lagi kosong, kemudian ada yang minta order itu 5 box, jadi saya pakai metode ini untuk mencetak karena prosesnya lebih cepat. Nah, setelah saya cetak seperti ini, saya taruh di loyang. Ukuran loyangnya itu 40 kali 60 ya. Kemudian loyangnya saya tidak taburi dengan tepung, tapi saya memakai alas dari pembungkus nasi kuning. Saya potong menjadi 4, jadi tiap bagian itu saya isi dengan 4 biji donat. Jadi itu memudahkan juga pada saat saya mau menggoreng atau kita mau menggoreng itu, kita sisa mengangkat alasnya tadi, jadi adonan itu tidak tersentuh langsung lagi dengan tangan dan lebih meminimalisir adonan kita kempes karena terkena oleh tangan ya. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian kita juga tidak boros tepungnya karena talangnya itu atau loyangnya kita tidak baluri dengan tepung. Jadi sini langsung saya taruh semuanya saja ya. Nah, setelah semuanya sudah selesai, ini sisa adonan langsung saja kita gabung lagi seperti ini, kita bentuk bulatan lagi. Kita mau cetak sampai habis ya. Nah, untuk cara ini bisa sangat bisa untuk menghemat waktu kita dalam mencetak donat ya. Oke, tabur untuk menabur tepungnya juga jangan terlalu banyak.
sedikit saja, karena kalau terlalu banyak juga itu hasil akhir dari donat yang terakhir kita cetak itu teksturnya akan jadi alot kalau terlalu banyak tepung ya. Nah, jadi ini saya tipiskan lagi seperti di awal ya, seperti di awal. Nah, setelah kita cari ketebalan yang kita inginkan, nah kita cetak lagi deh seperti yang pertama itu. Nah, kita cetak seperti ini lagi sampai habis ya. Oh iya, saya lupa perlihatkan hasil cetaknya ya. Nah, jadi ini hasil cetakan yang tadi ya. Jadi saya kasih alas pembungkus nasi kuning, saya bagi jadi 4. Tiap satu bagian itu isinya 4 biji. Jadi itu sangat pas pada saat mengembang ya. Nah, sisa adonan yang tadi kita gabung lagi, pokoknya kita cetak saja sampai habis. Nah, kita pipihkan lagi, kita roll tipis lagi. Oke. Nah, lalu kita cetak lagi seperti tadi sampai habis. Nah, seperti itu ya. Oh iya, jadi total estimasi waktu yang saya butuhkan itu dari mengadon adonan itu sekitar 12 menit. Saya adon pakai tangan saja. Jadi itu cuma 3/4 kalis ya, tidak sampai 100%, karena saya cuma menguleni pakai tangan. Nah, supaya juga pada saat saya gabung seperti ini itu gampang untuk menyatu karena tidak terlalu kalis. Jadi setelah 12 menit menguleni, saya cetak kira-kira sekitar 12 menit juga, kurang lebih, nggak sampai 15 menit. Nah, jadi setelah saya cetak, saya proofing itu kurang lebih 30 menit ya, 30 sampai 35 menit. Jadi caranya, ketika adonan itu sudah 25 menit, kita sudah panaskan kompornya. Jadi pada saat estimasi waktu yang dibutuhkan untuk adonan ini mengembang sudah pas, minyak kita juga itu sudah siap untuk kita pakai menggoreng. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya.
Nah, jadi ini donat hasil cetakan yang tadi. Saya kasih air panas di bawahnya supaya adonan ini lebih cepat lagi mengembangnya, karena dia mendapat suhu panas dan suhu kelembapan dari uap air yang panas tadi ya. Nah, setelah 35 menit dan minyaknya juga sudah siap goreng, sudah siap kita untuk pakai, langsung saja deh kita goreng. Nah, jadi ini bentuknya tidak terlalu bagus ya, tidak sebagus yang biasanya, karena memang saya lagi buru orderannya saja. Bagaimana supaya waktu saya ini bisa pas untuk kejar target tadi. Di sini juga saya memakai api yang besar ya. Saya pakai api besar supaya donatnya lebih cepat matang. Tapi jangan juga yang terlalu panas. Artinya 3/4 lah. Dari 100% itu ya sekitar 75% lah. Nah, karena kalau terlalu panas juga jangan sampai di luarnya gosong, kemudian isi dalamnya itu tidak matang. Tapi kalau donatnya itu seperti ini, white ringnya dapat, itu dijamin dalamnya juga sudah matang. Nah, jadi ini fungsinya tadi yang saya katakan, kenapa saya pakai alas, supaya pada saat menggoreng itu bisa lebih gampang. Saat diangkat juga tidak terkena oleh tangan, jadi adonannya bisa bagus, tidak kempes karena terkena oleh tangan ya. Nah, untuk alat yang saya pakai untuk mengangkat donat ini adalah pembakaran ikan. Jadi pembakaran ikan saya hilangkan satu sisinya, lalu pegangannya ditekuk ke atas. Itu bisa dimanfaatkan buat alat untuk angkat donat. Jadi kita satu kali angkat langsung semua bisa.
Ya, akhirnya ini donat yang terakhir saya goreng. Nah, bagaimana untuk hasilnya? Kita lihat sama-sama ya. Ya, jadi ini adalah hasil donat yang kita goreng tadi. Bentuknya ya tidak sebagus seperti biasanya sih, tapi teksturnya itu sama saja ya. Karena memang kita lagi buru orderan. Oke, kita coba tes bagaimana untuk tekstur donatnya. Nah, ini sangat lembut sekali ya, lembut seperti kapas. Nah, bisa dilihat pada saat saya belah, dan isi dalamnya juga tidak kopong. Nah, sangat lembut sekali ya. Coba kita tes yang donat selnya yang tidak pakai lubang tengah. Oke, kita belah, kita lihat tekstur dalamnya. Nah, ini juga sangat lembut seperti kapas ya. Nah, jadi kalau estimasi waktunya itu pas, nah, hasil donatnya juga akan bagus ya. Oke, mungkin segitu saja. Terima kasih sudah menonton.